Halo teman-teman semuanya, di episode kali ini kita akan belajar tentang mega menu. Implementasi jQuery yang paling banyak digunakan untuk sebuah website adalah untuk mega menu. Nah, apa itu mega menu? Kalau kita lihat, ini contohnya ya teman-teman, contoh dari mega menu. Saya yakin pasti teman-teman pernah lihat mega menu sebelumnya. Jadi mega menu ini adalah kumpulan menu-menu di dalam sebuah website. Biasanya ada di bagian atas dari sebuah website. Di dunia coding, nggak semuanya harus kita buat dari nol ya teman-teman, atau dari scratch. Sekarang ini ada banyak source code yang bisa kita temukan melalui Google dan bisa kita gunakan untuk membangun website kita. Yang terpenting, kita mengerti dasarnya, mengerti konsepnya, dan kita bisa memodifikasi code tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari source code yang akan kita temukan lewat Google. Nah, sekarang kita mau coba googling untuk cari code mega menu menggunakan jQuery. Saya cari dalam bahasa Inggris ya teman-teman, mega menu with jQuery. Karena biasanya kalau kita cari dengan menggunakan bahasa Inggris, kita bisa dapat lebih banyak referensi. Dan saya sudah cek ini sebelumnya ya teman-teman, dan saya sudah pelajari. Menurut saya ini salah satu contoh yang bagus dari artikel ini. Ada 8 jQuery mega menu. Contoh dari jQuery mega menu. Nah, yang akan kita pelajari di episode kali ini adalah yang pertama ini ya teman-teman, seksi fleksi mega menu. Ini contohnya seperti ini. Dan ada beberapa yang lainnya juga yang teman-teman bisa copy code-nya dan teman-teman bisa pelajari. Ya, saya akan kasih contoh dari contoh yang pertama ini ya. Kita bisa klik ini, demo and code. Dia akan buka website codepen.io di mana kita bisa temukan code HTML, CSS, dan JavaScript-nya. JavaScript ini digunakan dengan atau ditulis dengan menggunakan framework jQuery. Nah, contoh mega menunya di sini ya teman-teman. Ini ada hamburger icon, ada search, dan kalau kita klik ini keluar menu-menunya. Desainnya cukup simple dan juga elegan. Nah, kita akan pelajari source code-nya hari ini. Oke, sebelumnya saya mau copy code ini ke lokal ya, ke laptop saya. Nah, saya akan copy HTML-nya dulu ke code editor saya. Nah, ini adalah code saya dari episode sebelumnya ya, episode 6. Saya mau pakai ini karena udah ada script jQuery-nya, external script. Saya akan buang stylenya dari episode sebelumnya. Saya akan buang HTML-nya, button dan div. Dan juga JavaScript-nya saya akan buang. Lalu saya akan save template-nya ini untuk episode ke-7. Oke. Saya ganti title-nya ya, jadi episode 7. Nah, terus saya copy ini HTML-nya. Saya akan paste ke sini. Oke, ini HTML saya yang baru saya copy. Saya akan kasih indentation. Ini juga ya, SVG. Oke, ini HTML-nya dari CodePen. Lalu CSS-nya saya akan masukkan sebagai eksternal karena ini cukup panjang ya teman-teman CSS-nya. Saya akan copy dulu JavaScript-nya. JavaScript-nya cukup sederhana, cukup simple, cuman ada 14 line ya. Ini saya copy JavaScript-nya. Ini jQuery ya teman-teman. Kita paste di sini. Oke. Lalu CSS-nya saya akan masukkan sebagai external file.
Teman-teman masih ingat ya, untuk memasukkan external CSS kita harus gunakan link. Ini kita masukkan hrefnya ini, nama filenya saya akan kasih nama style.css. Oke. Lalu kita harus buat filenya di sini. Kita buat file style.css. Oke, kita bisa buka ini dengan code editor kita. Lalu kita copy CSS-nya ke file yang baru kita buat. Oke, kita save. Nah, udah kita copy nih teman-teman, HTML, JavaScript, dan CSS-nya ke laptop kita. Sekarang coba kita buka filenya ya. Ini file episode 7. Nah, keluar ya teman-teman. Contohnya ini, contoh mega menu. Oke, nah kita mau pelajari mega menu ini teman-teman. Nah, di code-nya ini yang pertama adalah definisi dari SVG ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini kelihatannya mungkin kalau teman-teman baru pertama lihat mungkin ini sedikit membingungkan apa ini ya. Nah, ini sebenarnya SVG ya. SVG ini singkatannya Scalable Vector Graphic. Jadi gambar yang ditulis dengan penulisan vektor, gambar 2 dimensi ya teman-teman. SVG ini bisa dibuat menggunakan Photoshop dan teman-teman bisa dapat code-nya dari Photoshop. Lalu teman-teman bisa gunakan untuk website teman-teman. Nah, SVG ini di dalam contoh mega menu ini ada 3 icon ya, icon Facebook, icon LinkedIn, dan icon Twitter. Yaitu ketiga icon ini ya teman-teman. SVG ini dipanggil di bagian bawah. Nah, di sini dia punya list dan SVG tadi dipanggil menggunakan ID, icon Facebook, icon Twitter, icon LinkedIn, seperti itu. Kalau teman-teman perlu icon lainnya, teman-teman bisa dapetin dari website ini, freeicons.io. Di sini ada banyak contoh SVG dan teman-teman bisa copy code-nya dari sini ya. Oke, jadi bagian yang pertama dari mega menu ini adalah icon SVG. Lalu di sini ada kelas hero. Nah, hero ini kalau kita cek di style CSS, kita bisa cari ini kelas ya teman-teman. Kalau teman-teman udah agak lupa atau belum pernah belajar CSS sebelumnya, teman-teman bisa lihat video dari belajar coding tentang CSS dan juga ada juga tentang HTML ya teman-teman. Oke, nah hero ini adalah kelas. Di sini ada background dan di sini sebenarnya URL untuk background ya teman-teman, untuk gambar background. Tapi URL ini udah nggak ada gambarnya teman-teman. Kalau kita copy ini teman-teman URL-nya, kita buka. Teman-teman perhatikan URL-nya ya, dia ganti ke sini, udah nggak sama karena fotonya ini udah nggak ada. Nah, ini sebetulnya background ini adalah untuk background website kita ya teman-teman, atau background dari mega menu ini. Kita bisa ganti kalau teman-teman mau ganti backgroundnya dengan gambar yang lain, nggak hanya polos warna seperti ini ya. Teman-teman bisa cari contohnya website background image. Teman-teman bisa cari seperti ini. Teman-teman bisa pilih yang teman-teman suka. Misalnya ini ya. Lalu open image in new tab. Teman-teman bisa copy URL-nya. Ini URL untuk gambarnya. Lalu teman-teman ganti di sini. Oke, lalu save. Balik lagi ke sini ya. Kalau kita refresh, nah sekarang backgroundnya keganti ya dengan gambar ini. Jadi properti di sini background adalah untuk mengganti backgroundnya ya, untuk mengganti dengan gambar dari URL. Oke, ini untuk bagian hero. Lalu di dalam hero ini ada masthead.
Nanti kita lihat CSS code-nya. Dan di dalam asset ini ada container yang isinya hamburger. Jadi hamburger itu icon ini ya teman-teman. 3 garis ini disebutnya hamburger. Dan juga ada menu. Tulisan menu di sini. Nah, satu bagian ini tuh adalah untuk hamburger. Kalau kita cut ya, kita save, kita refresh. Nah, hamburgernya hilang ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba-coba kalau teman-teman mau pelajarin ini buat apa sih, teman-teman bisa delete lalu save lalu lihat perubahannya apa. Untuk teman-teman bisa pelajarin juga. Lalu ada tulisan menu. Nah, di sini hamburger dan menu ini adalah button ya teman-teman yang bisa diklik. Kalau kita lihat ya, kalau kita hover mouse kita ke atasnya, kita bisa lihat opacity-nya berubah, ini warnanya berubah. Dan baik hamburger icon dan menu, tulisan menu ini adalah button yang bisa diklik seperti itu. Lalu ada search, ada input di sini ya teman-teman, input elemen untuk search, dan juga ada buttonnya di sini, button arrow. Kalau teman-teman buang ini, delete, lalu save, kita refresh, nah arrow-nya hilang. Ya, tadi ini arrow. Lalu ada ID sitenav. Nah, sitenav ini adalah bagian dan dia buat kolom. Ini adalah menu. Ketika diklik ya, hamburgernya diklik, ini keluar menu utamanya. Lalu ada sub menunya, expertise, result. Ini expertise, result, company, approach ya di sini. Teman-teman bisa ganti sesuai keinginan teman-teman juga. Misalnya ganti expertise ini jadi pengalaman misalnya ya. Kalau kita refresh, nah berubah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ganti submenunya, teman-teman bisa ganti juga di sini. Misalnya industri asuransi, kita save. Kalau kita refresh, nah di sini keganti juga ya teman-teman. Seperti itu. Dan kalau teman-teman misalnya cuman perlu 3 kolom, ini kan ada 4 kolom ya, pengalaman, result, company, approach. Teman-teman bisa hapus satu blok di sini ya, blok kolomnya. Kalau kita hapus, kita refresh di sini. Nah, ini cuman jadi 3 kolom ya, teman-teman. Saya balikin lagi ya ini. Oke. Oke. Sekarang mari kita coba lihat CSS-nya ya teman-teman. Nah, hamburger icon ini kalau kita lihat di file CSS-nya, ini ditulis ya. Ini dibuat atau di-develop oleh Jonathan Shah. Nah, saya yakin waktu Jonathan Shah buat hamburger icon ini cukup memakan waktu juga. Nggak sebentar untuk buat icon seperti ini ya. Kita bisa lihat code-nya ya di sini. Nah, sebetulnya hamburger icon ini tuh adalah kotak. Punya width, punya height. Lalu di dalamnya atau yang putih ini adalah garisnya ya, teman-teman. Dia menggunakan hamburger inner. Dia buat garis. Dan hamburger ini ada 3 garis. Ada before dan after. Jadi ada 3 garis putih di sini. Ini FFF, ini warna putih. Jadi 3 garis ini dari sini ya. Garisnya itu punya width yang sama 30 pixel dengan boxnya, tapi height-nya 2 pixel karena tipis garisnya ya teman-teman. Seperti itu. Ini hamburgernya. Lalu kalau kita lihat JavaScript-nya ya teman-teman. Nah, ini saya udah pelajari sebelumnya. Ini sebenarnya nggak mengerjakan apa-apa kalaupun kita buang ya, kita save, ini masih akan berfungsi dengan baik. Jadi ini sebetulnya tidak digunakan. Nah, yang bisa kita lihat atau kita pelajari di sini ada variabel ya, ada 3 variabel. Ini penulisannya cukup efisien. Dia cuma declare var-nya 1 kali lalu pakai koma. Ini sama dengan
kalau kita nulis seperti ini titik koma, lalu kita tulis var di sini ya, variable. Ini sama ya teman-teman. Ini developernya dia sangat efisien, nulis varnya cuma sekali lalu pakai koma. Tapi penulisan tadi sebelumnya itu sama dengan penulisan seperti ini. Ya, kalau kita refresh semuanya masih berjalan dengan baik. Oke, nah ada 3 variabel di sini. Variabel hamburger, dia ngambil dari kelas hamburger. Variabel nav dari site nav. Nah, site nav ini adalah untuk contain kolom-kolomnya ya, teman-teman. Pengalaman, result, company, approach. Setelah kita klik hamburger iconnya. Lalu ada variabel masterhead. Ini untuk ID masthead ya. Nah, di sini ada function kalau hamburgernya diklik, hamburger icon ini diklik, dia akan melakukan toggle class. Teman-teman masih ingat ya di episode sebelumnya kita sudah belajar toggle class. Toggle class ini fungsinya untuk menambahkan atau menghilangkan kelas. Ya, jadi dia menambahkan atau menghilangkan kelas isActive. Kalau kita lihat di sini ya, teman-teman. Nah, masthead ini adalah keseluruhan header yang contain menu dan juga contain kolom-kolom ini. Nah, masthead ini dia ada ID masthead aja, lalu ada juga yang kalau ditambahkan kelas isActive. Jadi awalnya bannernya itu opacity-nya 0. 0 ini artinya nggak kelihatan. Nah, ketika dibuat aktif, ditambahin kelas aktif, dia jadi 1, jadi kelihatan. Makanya ketika diklik, opacity-nya jadi 1. Bannernya jadi kelihatan, seperti itu. Dan juga dia menambahkan untuk site nav. Ya, nav-nya juga ditambahkan kelas isActive. Site nav itu untuk yang ini ya teman-teman. Jadi awalnya site nav-nya aja dia hidden. Lalu ketika dibuat aktif dia buat jadi visible. Jadi menu-menu ini bisa kelihatan. Dan satu lagi untuk this ini untuk hamburgernya sendiri ya, hamburgernya sendiri. Jadi ketika diklik apa yang dia lakukan. Nah, ketika dikasih isActive, dia akan ngerotate garis hamburgernya ini ya, teman-teman. Jadi 45 derajat. Jadi silang seperti itu. Nah, semuanya ini dikerjakan menggunakan jQuery ya, teman-teman. Sehingga website kita terlihat dinamis. Seperti itu kurang lebih, teman-teman. Nah, di sini ada return false. Sebetulnya untuk website ini nggak digunakan, tapi kalau teman-teman punya konten banyak dan teman-teman harus scroll ke bawah ya, teman-teman. Kalau teman-teman punya image, text, dan lain sebagainya untuk website teman-teman, ketika teman-teman scroll lalu teman-teman klik menu, tanpa return false ini dia akan balik lagi ke atas. Nah, return false ini mencegah untuk balik lagi ke atas ketika menunya diklik, seperti itu. Itu tujuannya return false. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut, coba ubah-ubah sesuai keinginan teman-teman. Dan ubah-ubah warnanya juga yang ada di CSS ini. Coba ganti-ganti teksnya sesuai kebutuhan teman-teman dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cari juga desain yang lain. Kalau teman-teman kurang suka dengan desain ini, ya teman-teman bisa temukan lewat Google. Yang penting teman-teman ngerti konsepnya, ngerti dasarnya. Teman-teman pasti bisa memodifikasinya sesuai kebutuhan teman-teman. Seperti itu. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditulis di komen, nanti saya akan coba reply. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kalau teman-teman terbantu dengan video ini, teman-teman boleh like dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
God bless you.